Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan leaflet. Tapi sebelumnya kita akan melihat beberapa leaflet yang sudah ada. Jadi kalian bisa mencontoh beberapa cara penulisan leaflet di atas. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu leaflet. Leaflet itu merupakan suatu lembaran kertas yang berukuran kecil yang mengandung pesan tercetak untuk disebarkan kepada khalayak ramai sebagai informasi mengenai suatu hal atau peristiwa. Nah, dalam pembuatan leaflet ini ada namanya cover depan, terus bagian isi, dan bagian gambar-gambar yang bisa menunjukkan dari informasi yang akan kalian sampaikan. Fungsi leaflet sendiri yang pertama sebagai sarana promosi, yang kedua sebagai sarana informasi, yang ketiga sebagai sarana identifikasi, yang keempat sebagai profil singkat dari suatu usaha atau informasi yang akan kamu berikan, yang kelima sebagai identitas suatu perusahaan atau merek. Nah, biasanya leaflet juga dibuat sebagai media untuk promosi, untuk perusahaan atau misalnya untuk lembaga tertentu. Seperti yang saat ini kalian nanti buat, leaflet ini adalah berupa ringkasan dari materi penyuluhan yang akan kalian sampaikan gitu. Nah, di dalam leaflet juga harus berisi namanya kontak. Jadi kontak itu adalah biar mereka ketika ingin menanyakan sesuatu bisa menghubungi kalian. Nah, untuk leaflet tersendiri dibuat semenarik mungkin, sebaik mungkin, sebagus mungkin, dan warna-warna yang kalian pilih juga itu sangat berpengaruh terhadap pembuatan leaflet. Karena apa? Ini adalah media informasi yang kalian buat seringkas mungkin, semenarik mungkin agar mereka bisa membacanya kembali, gitu ya. Nah, ini beberapa contoh leaflet kesehatan yang memang rekomendasi untuk kalian bisa mencontoh gitu ya. Terus untuk leaflet sendiri dia memiliki ada kekurangan dan bahkan bisa memiliki kelebihan gitu ya. Leaflet itu bentuknya agak ringkas, kecil, terus dia informasinya harus jelas dan secara rinci menjelaskan tentang informasi yang akan kalian sampaikan. Desainnya harus unik, menarik, dan fokusnya kalian harus bisa memfokuskan penyebaran informasi yang kalian ingin sampaikan. Contoh seperti kemarin, kalau kalian ingin menjelaskan bagaimana cara pencegahan, berarti semua informasi itu adalah berupa pencegahan agar tidak terjadinya suatu penyakit yang kalian ambil gitu. Jadi setelah kalian membuat SAP, barulah kalian bisa membuat leaflet seperti ini. Kalian bisa memperhatikan beberapa leaflet ini sangat menarik. Contoh ini dari ini adalah pun beberapa contoh dari leaflet Benecol. Ini sangat menarik dan berupa gambaran-gambaran yang memang sering kita hadapi gitu ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cara bagaimana kalian membuat leaflet ini di Microsoft Publisher. Jadi Microsoft Publisher ini nanti kalian buka, terus kalian juga bisa buka di Microsoft Word tentang SAP yang sudah kalian buat. Kemudian kalian bisa copy paste dan dipindahkan ke Microsoft Publisher. Nah, di Microsoft Publisher ini kalian bisa ambil dari SAP itu ringkasan-ringkasannya saja. Jadi nanti pas ketika kalian melakukan penyuluhan, baru kalian jelaskan serinci mungkin dan semenarik mungkin agar masyarakat atau siswa-siswi yang mendengarkan materi penyuluhan kalian dapat memahami apa yang ingin kalian sampaikan. Jadi sesuai dengan tujuan instruksional kalian. Kalian tuh membuat penyuluhan sini agar mereka bisa mengetahui apa sih yang kalian jelaskan. Contoh, di sini adalah pengertian apa sih asam urat, tanda gejalanya bagaimana. Nah, kalian jelaskan secara rinci gitu. Nah, di SAP yang leaflet ini yang kita buat adalah berupa ringkasan saja. Jadi jangan semua dimasukkan teks, tapi ada beberapa gambaran agar lebih menarik gitu ya untuk leafletnya sendiri. Terus jangan lupa untuk bagian depan di cover leafletnya itu berisikan logo gitu ya, logo SMK, judul penyuluhannya apa, terus
nama pembuatnya siapa, dibuat semuanya. Terus kalian bisa pilih desainnya semenarik mungkin, sebagus mungkin, disesuaikan untuk bisa menarik khalayak bisa membaca hasil dari leaflet yang telah kalian buat, desain yang kalian buat gitu ya. Untuk di Microsoft Publisher sendiri itu ada beberapa desain atau template desainnya yang sudah dibuat. Kalian bisa pilih salah satu, atau kalian bisa pilih untuk mengubah template-nya atau tambahan gambar-gambar lainnya, itu diperbolehkan dan bisa dipergunakan. Kalian jangan lupa tulis nama leafletnya sebelum nanti kalian di print. Terus kalian tuliskan nama, kemudian kalian juga bisa mengatur misalnya fontnya atau ukurannya atau hurufnya mau besar atau kecil, itu disesuaikan. Terus kalian jangan lupa tuliskan nomor kontak agar dipermudah ketika mereka ingin menanyakan sesuatu kepada kalian. Dan jangan lupa tambahkan juga logo sebagai penanda bahwa ini adalah hasil karya kalian. Pokoknya kontak yang bisa dihubungi ketika ingin melakukan atau konsultasi tentang hasil dari penyuluhan yang sudah kalian sampaikan. Ini untuk salah satu penanda bahwa leaflet ini adalah hasil dari karya kalian. Jadi nanti ini akan dibuat dan disebarkan. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap budgeting dari hasil penyuluhan, karena kalian pun harus membagikan leaflet ini sesuai dengan target atau sasaran masyarakat yang akan kalian berikan penyuluhan, beserta hadiah door prize dari hasil tanya jawab, atau misalnya makan atau minum atau snack karena mereka sudah datang ke acara penyuluhan kalian. Jadi hal itu juga sangat berpengaruh dalam penghitungan budgeting nantinya ketika kalian melakukan penyuluhan ya. Buat semenarik mungkin dan sebagus mungkin agar orang lain pun tertarik dengan materi yang akan kalian sampaikan. Nah, di sini juga untuk di bagian leaflet kalian bisa atur desain kayak berupa warnanya, terus layoutnya atau template-nya, itu gimana kalian bisa berkreasi, kalian bisa berusaha membuat leaflet ini semenarik mungkin, sebagus mungkin. Ini adalah beberapa gambaran saja cara pembuatan leaflet. Terus kalian bisa tambahkan nanti di insert, pilih clip art, tambahkan gambar. Gambarnya akan disesuaikan dengan materi yang akan kamu sampaikan. Contohnya misalnya makan makanan konsumsi, atau misalnya minum susu, atau kalau ini adalah asam urat ya, jadi kita pilih beberapa gambar yang sesuai, nanti kita tempelkan. Nah, ini bisa kalian ambil kayak buat penambahan subjudulnya, judulnya, untuk kreasi sebaik mungkin, semenarik mungkin. Itu ya, dirapikan, ditambahkan beberapa lagi gambar-gambar yang bisa menunjang materi yang akan kalian sampaikan. Buatlah semenarik mungkin ya, buat kalian berusaha sebagus mungkin. Nah, apabila kalian sudah selesai membuat template-nya, membuat hasil leafletnya, kalian bisa simpan, terus dituliskan nama kalian agar file ini tersimpan dan bisa diperbanyak atau di print gitu. Jadi ini untuk dibagikan kepada masyarakat ya, atau kepada siswa-siswi yang mendengarkan penyuluhan kalian. Itu sudah tersimpan. Coba nanti kita lihat lagi apakah hasilnya sama ya, masih tersimpan ya ternyata. Jadi bisa kalian pergunakan dan dibagikan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.